Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang infrastruktur telemedicine. Teknologi telemedicine terdiri dari teknologi perangkat keras atau infrastruktur, yaitu hardware, dan teknologi perangkat lunak atau software. Teknologi perangkat keras atau infrastruktur pendukung telemedicine adalah sebagai berikut. Yang pertama ada internet atau jaringan komputer. Teknologi ini dapat menghubungkan beberapa komputer sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Yang kedua ada satelit. Teknologi satelit adalah salah satu jenis teknologi jaringan nirkabel yang dapat mencapai daerah yang luas dan sulit dijangkau oleh jaringan kabel. Yang ketiga ada telepon seluler. Telepon seluler dapat terdiri dari handphone sebagai alat komunikasi suara dan teks atau SMS, dan smartphone yang memiliki fitur lebih canggih daripada handphone. Yang keempat ada plug play device, yaitu teknologi ini memungkinkan penambahan perangkat baru pada personal komputer. Dan yang kelima ada teknologi multimedia. Teknologi multimedia berkaitan dengan pengolahan media suara, gambar, dan video. Materi selanjutnya ada format data dalam telemedicine. Salah satu implementasi sistem informasi kesehatan yakni rekam medis elektronik yang digunakan untuk menyimpan data pasien dan melakukan pemantauan pasien secara real time. Dalam mendukung interoperabilitas sistem informasi kesehatan diperlukan standar secara sintaktik dan sematik. Sintaktik merujuk pada spesifikasi struktur dan format data dalam berkomunikasi. Contoh standar sintaksis adalah HL7. Berikut adalah jenis atau kategori standar interoperabilitas sebagai berikut. Yang pertama itu ada syntactic interoperability. Yang pertama itu ada messaging standard, proses pertukaran data yang mendukung instruksi atau spesifikasi berbasis sintak, format elemen data, dan struktur. Yang kedua ada dokumen standar. Standar ini menentukan jenis informasi yang akan dimasukkan dalam dokumen pertukaran. Dan yang ketiga ada combined messaging and document standard, yaitu FHIR, merupakan standar pertukaran data yang cukup mudah dikembangkan dan memiliki kemampuan untuk mendukung interoperabilitas sematik. Selanjutnya ada semantic interoperability, yaitu terminologi standar. Standar terminologi merujuk pada pemberian kode spesifik, terminologi, dan klasifikasi klinis untuk mendefinisikan patologis, prosedur klinis, dan obat-obatan. Standar ini menciptakan sebuah bahasa yang memungkinkan antara sistem informasi yang berbeda untuk berkomunikasi secara tidak ambigu satu sama lain. Untuk media komunikasi antar dokter menggunakan software komunikasi multimedia yang juga berbasis web. Aplikasi video conference ini mempunyai fitur yang bisa beradaptasi terhadap kondisi bandwidth jaringan yang tersedia dan bisa menjalankan hanya video, audio, atau teks chatting saja. Kasus yang pertama, sebuah rumah sakit di kota kecil mulai menerapkan layanan telemedicine untuk pasien kronis. Mereka ingin mengintegrasikan data dari monitor jarak jauh, contoh tekanan darah, detak jantung, gambar ultrasonografi yang dikirim oleh klinik satelit, dan riwayat konsultasi video ke dalam satu sistem pusat. Mereka menyadari bahwa data memiliki berbagai format atau file gambar, streaming video, nilai numerik, berseri waktu, catatan teks. Pertanyaannya, jelaskan tantangan utama terkait format data yang akan dihadapi. Pembahasannya, standarisasi dan interoperabilitas. Jika tiap perangkat atau klinik memakai format berbeda, maka susah untuk menggabungkan dan mengolah data secara konsisten. Kasus yang kedua, sebuah perusahaan logistik besar ingin mengintegrasikan sistem operasionalnya atau pengolahan gudang, pengiriman, dan pelaporan ke cabang-cabang dengan mitra eksternal sebagai vendor pengiriman dan platform e-merchant. Mereka menemukan bahwa selama ini setiap mitra menggunakan format pesan atau yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan XML, ada yang menggunakan AD, ada yang juga yang menggunakan JSON Austom. Akibatnya sering terjadi kesalahan parsing, data hilang atau tidak terbaca, dan biaya adaptasi yang besar tiap kali ada mitra baru. Jelaskan mengapa penerapan standar pesan penting dalam konteks integrasi sistem antar mitra, dan sebutkan setidaknya 3 komponen utama yang harus didefinisikan, di mana pembahasannya dengan standar pesan, format, struktur, dan makna atau semantiks pesan menjadi konsisten agar pihak. Hal ini mengurangi risiko kesalahan interpretasi, penghilangan data, atau kebutuhan adaptasi khusus tiap mitra. Kasus yang ketiga, seiring dengan meningkatnya penggunaan ponsel di kalangan remaja, muncul kekhawatiran mengenai dampak
dampaknya terhadap kesehatan mental. Jelaskan bagaimana penggunaan ponsel yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja dan berikan solusi untuk mengatasinya. Di mana pembahasannya, penggunaan ponsel yang berlebihan terutama untuk media sosial dapat menyebabkan kecanduan digital, gangguan tidur, kecemasan sosial, dan depresi pada remaja. Remaja sering membandingkan diri mereka dengan orang lain dan media sosial sehingga menurunkan rasa percaya diri. Materi selanjutnya yaitu software dan juga hardware. Materi pertama ada perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Menurut Gunawan tahun 2020, teknologi telemedicine terdiri dari dua komponen utama, perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen perangkat keras yang mendukung telemedicine meliputi yang pertama, internet atau jaringan komputer. Teknologi ini memungkinkan berbagai komputer untuk terhubung dan saling berkomunikasi serta berbagi informasi. Jaringan komputer memungkinkan interaksi antara perangkat yang berada di lokasi berbeda. Yang kedua ada satelit. Teknologi satelit merupakan salah satu bentuk jaringan nirkabel yang mampu menjangkau area luas dan lokasi yang sulit diakses oleh jaringan kabel. Dan yang ketiga ada telepon seluler. Telepon seluler meliputi handphone yang berfungsi untuk komunikasi suara dan teks atau SMS, serta smartphone yang menawarkan fitur lebih canggih. Selanjutnya ada plug play device. Teknologi ini memungkinkan penambahan perangkat baru ke personal komputer atau PC yang dilengkapi dengan berbagai port. Melalui port ini, perangkat baru dapat dihubungkan termasuk serial port, parallel port, dan USB. Selanjutnya ada teknologi multimedia. Teknologi multimedia berhubungan dengan pengolahan media yang mencakup suara, gambar, dan video. Media-media ini berbentuk digital dan dapat dikirimkan melalui saluran digital. Yang pertama ada chatting dan conference. Chatting adalah percakapan elektronik antara dua orang menggunakan komputer yang berbeda, sedangkan konversi melibatkan lebih dari dua orang dalam satu forum yang sama. Yang kedua ada image processing. Teknologi image processing adalah salah satu disiplin dalam pengembangan perangkat lunak. Bidang ini mempelajari berbagai teknik untuk mengolah citra seperti gambar dan foto, termasuk langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas citra sebelum dikirim ke lokasi lain. Yang ketiga ada data compression. Teknik kompresi data mengubah data berukuran besar menjadi lebih kecil tanpa menghilangkan informasi di dalamnya. Dalam telemedicine, dokter tidak melakukan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap pasien. Sebagai gantinya, pasien dapat berkomunikasi dengan dokter melalui berbagai media seperti ruang chat yang tersedia dalam aplikasi untuk menyampaikan keluhan yang dialami oleh pasien. Kasus yang pertama, sebuah klinik di daerah terpencil ingin mengadakan konsultasi jarak jauh rutin dengan spesialis yang berada di kota besar menggunakan teknologi telemedicine. Mereka berencana menyediakan fasilitas chatting untuk tanya jawab ringan dan video conference untuk sesi konsultasi formal. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan utama antara modul chatting dan modul video conference dalam sistem telemedicine dari sudut software dan juga hardware, yang dimana pembahasannya modul chatting atau software misalnya aplikasi perpesanan aman yang mendukung pengiriman teks, gambar, medis, dokumen harus memiliki enkripsi autentikasi pengguna menyimpan pesan yang sama. Modul video conference atau software misalnya aplikasi telehealth yang mendukung video HD, berbagi layar, ruang tunggu virtual, integrasi dengan rekam medis elektronik. Kasus yang kedua, sebuah puskesmas di daerah terpencil di Indonesia belum memiliki akses internet kabel yang handal. Untuk meningkatkan layanan kesehatan jarak jauh, pemerintah daerah mempertimbangkan penerapan sistem telemedicine yang memanfaatkan koneksi satelit. Sistem akan mencakup perangkat keras di puskesmas seperti kamera HD, monitor, alat ukur vital sign, modul satelit, dan perangkat lunak platform telekonsultasi, rekam medis elektronik, serta integrasi dalam rumah sakit rujukan di kota besar. Jelaskan komponen software utama yang diperlukan seperti platform, modul, integrasi, serta tantangan utama yang akan dihadapi, yang dimana pembahasannya platform video konsultasi aplikasi yang memungkinkan dokter di puskesmas dan spesialis dirujukan melakukan sesi video audio secara real time atau semi real time. Untuk kasus yang ketiga, sebuah rumah sakit menggunakan sistem teledermatologi untuk membantu diagnosis kanker kulit. Pasien mengirimkan foto lesi kulit melalui aplikasi telemedicine yang kemudian dianalisis oleh sistem image processing untuk mendeteksi potensi kanker. Jelaskan tantangan utama dalam menjaga akurasi dan keamanan data.
yang dimana pembahasannya variasi pencahayaan dan kualitas gambar dari pasien, kebutuhan dataset besar dan beragam untuk melatih model risiko kebocoran data medis sensitif atau harus sesuai regulasi HIPAA atau PDP Indonesia.